Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita bersama Bung Kameramen yang terus berbenah diri menjadi seorang jurnalis berkaliber internasional. Amin. Bung Kameramen, disilahkan. Bung Alfian harapannya tinggi juga ya. Baik, Bung Alfian, terima kasih. Kali ini kita akan membahas partai P3-nya Bung Alfian dulu. Nah, ini menarik nih Bung Alfian, karena belum lama juga dari Sindo News. Judulnya adalah Jokowi masuk bursa ketum P3. Nah, langsung direspon nih Bung Alfian oleh si Ade Irfan. Bisa bawa lagi ke Senayan. Waduh, bikin kesel aja nih. Jadi Ade Irfan itu ketua Mahkamah P3. Respon awalnya Bung Alfian, silakan. Ade Irfan Pulungan itu adalah Jokowi mania. Ya, P3 yang nyasar, itu ya kalau menurut saya itu ya. Jadi sekali lagi buat pemirsa, saya merespon awal ini harus jadi perhatian karena salah satu catatan kunci daripada P3 adalah siap untuk mengantisipasi paham komunisme. Ya, saya kader dan pengkader P3 sejak tahun 1982 ikut-ikutan, 87 mungkin boleh dibilang sudah ikut on the track di berbagai event-event aksi ke P3-an. 92 saya hadir ke GBK ya, di Parkir Timur Senayan dengan Dr. Arif Nasution. Mungkin Dr. Arif kalau mendengar ini kita punya pengalaman. Selesai saya berkhutbah di Masjid Darussalam ya, di Perumnas 1. Kemudian saya ditanya, mau kemana Ustadz? Saya mau ikut kampanye P3. Mantap. Jadi untuk Ade Irfan Pulungan itu pendapat Anda, dan saya ingin katakan Ade Irfan Pulungan adalah P3 yang Jokowers. Ya, saya pikir kalau nanya sama orang yang sudah sangat lovers dan mania, jadi tidak apa namanya, tidak objektif. Nah, jadi kembali lagi buat warga P3 seluruh Indonesia, no way buat Jokowi, dia bukan bagian daripada kekuatan perjuangan para pendahulu kita. Karena P3 adalah kebangunan daripada kesatuan 4 pilar umat Islam, Partai NU, Partai Permusi MI alias Masumi, Partai PSII dan PRT. Jadi intinya sangat historis kalau sampai membiarkan Jokowi jadi ketua P3. Saya Alfian Tanjung memberikan rekomendasi no way untuk Jokowi di P3. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, belum apa-apa kan udah pikirannya kursi di kabinet mendatang, Bung Alfian. Itu kan aneh juga ya. Jadi kan kalau kita lihat Ketua Mahkamah P3, Ade Irfan Pulungan optimis Jokowi bisa membawa partai kembali ke parlemen bila menjadi ketum P3. Dia juga yakin Jokowi dapat membawa P3 kembali mendapat jatah kursi di kabinet mendatang. Nah, ini kan alasan yang sangat pengemis Bung Alfian menurut saya. Nah, mungkin di sesi tengah ini sekelas Mahkamah P3 punya pandangan yang sekerdil ini. Ini kan aneh Bung Alfian. Justru menurut saya P3 perlu mengembalikan kepercayaan umat Islam terhadap P3 dulu ya Bung Alfian. Bagaimana P3 pernah menang di Jakarta, bagaimana di daerah-daerah Bung Alfian ceritakan P3 itu karena logonya Ka'bah, bagaimana orang sangat semangat mencoblosnya. Mungkin di sesi tengah ini Bung Alfian, pasti kan di dalam P3 itu mesti masih ada yang ideologisnya Bung Alfian. Apa pesan Bung Alfian untuk mereka yang sekarang masih ada di P3? Jangan seneng dulu nih Jokowi mau masuk atau mau ngerampok kursi ketum. Bisa jadi Jokowi malah faktor tambah penghancur P3. Bagaimana Bung Alfian? Ya, saya pikir pertama saya menegaskan dulu ya, yang maju itu memang yang muncul itu nama-nama Dudung Abdurrahman, Jenderal penghancur baliho, ya. Terus Jokowi yang saya dengar belakangan, terus Sandiaga Uno, walaupun belakangan dia tidak terlalu bersemangat, dan beberapa nama-nama orang yang punya reputasi nasional. Kalau menurut saya, memilih Jokowi itu memberi pintu buat Jokowi itu merupakan pengkhianatan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Secara terbuka dari Aceh sampai Irian, tidak ada pintu untuk Jokowi sedikit pun karena Jokowi bukan bagian dari sejarah kita. Dia
jelas sejak jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta, dan 2 periode jadi presiden. Dia berasal dari partai apa, Anda sudah tahu, saya nggak perlu sebut. Dan Anda mengerti bahwa partai tersebut membawa rekam jejak yang berdarah, punya kelakuan-kelakuan yang bersifat penghinaan kepada Islam secara tersirat maupun secara ekspresif. Sekali lagi, Jokowi Ketua Umum P3 adalah hari kiamat untuk P3. Saya akan menjadi bagian untuk membuat P3 mungkin bukan hanya 0, tapi minus. Ya, kalau sampai coba-coba orang yang jelas-jelas musuh Islam, orang yang memusuhi Islam, orang yang tidak jelas keislamannya, orang yang berasal dari partai yang banyak mencelakai tokoh-tokoh Islam, lalu kemudian dia jadi ketua umum P3, ganti gambarnya jadi Palu Arit, ya. Jadi saya nyatakan kalau P3 sampai memilih orang itu, beliau itu, si Mulyono itu, maka saya tegaskan ganti logo Ka'bahnya dengan gambar yang lain. Begitu, Bung Kamera. Ya, memang ternyata siapa Bung Alvin tadi itu namanya? Ade Irfan. Iya, ternyata dia pernah jadi tenaga ahli KSP. Iya, KSP waktu Jokowi. Ya, memang ya begitulah. Jadi saya kenapa membahas ini karena Bung Alfian bukan pernah lagi ya, lama di P3. Jadi sangat memahami atmosfer di P3. Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, kan kita juga santer kan mendengar ada kemungkinan Jokowi ke PSI, Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, menurut Bung Alfian, lebih baik, bukan lebih baik ya, menimbang lah Bung Alfian, bagusnya atau sekelas Jokowi nih, mendingan di mana nih Bung Alfian? Di PSI, di P3, atau nggak usah lah dia ngambil ketua partai lagi, kan anaknya udah wakil presiden, kurang puas apa gitu Bung Alfian? Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, Bung Kameramen. Jadi saya pikir manusia ini manusia yang merusak meritokrasi, yang merusak kepercayaan kepada Tuhan, yang merusak kepercayaan kepada pemimpin negara, yang merusak sistem sosial, yang merusak sistem distribusi, yang merusak sistem perlistrikan, persumber daya alaman, yang merusak sistem pertanahan. Jadi ini manusia ini adalah multi perusak untuk negeri ini, dan saya nyatakan tidak ada urusan dengan pencalonan buat orang yang bernama Jokowi kecuali dia harus ditangkap dan diadili karena dia punya kesalahan yang sangat banyak dan itu terkonfirmasi. Nah, untuk P3, saya ingatkan P3 itu adalah partainya umat Islam. Dia dibentuk atas kesungguhan Soeharto untuk memberikan ruang kandang kecil untuk umat Islam sebetulnya. Karena P3 sendiri saya sering sebut-sebut dalam bahasa-bahasa internal partai pemaksaan persatuan yang sangat terkonfirmasi sebetulnya. Tapi kemudian karena pemimpin-pemimpinnya punya basic sebagai orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang PRT, orang-orang PSII, maka tahun 77 P3 bisa mengalahkan Golkar. Ya, di Jakarta itu Golkar kalah telak. Karena apa? Karena adanya sikap tidak cawe-cawenya seorang Ali Sadikin sebagai gubernur pada saat itu. Ditopang memang ketuanya adalah Pak Hartono Marjono, jurkam remajanya membalik kondang yang namanya Zainuddin MZ, hiburannya Roma Irama Soneta, ustazah-ustazahnya adalah Suryani Tahir dan Tuti Alawiyah, ulamanya adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ayah dari Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Jadi yang jelas tahun 77 Golkar bisa kalah oleh P3 dan P3 sesungguhnya masih bisa kembali untuk eksis dan masuk tanpa harus didoping, ya, karena 2019 konon dapat dopingan titik-titik kursi sehingga bisa lolos, sebenarnya sudah nggak lolos. Nah, tahun 2024 karena dopingnya harus tinggi sementara pemberi dopingnya sudah di-outkan, tidak lagi memiliki posisi. Jadinya P3 memang punya hutang budi. Harusnya P3 sudah tidak lolos sejak 2019 para pemirsa. Untuk itu saya sebagai orang yang pernah dan tidak pernah ada kebencian saya dengan P3, saya hanya menghimbau, ayo P3 pilihlah kader-kader P3 garis lurus, Mantap. P3 khitah, ya, P3 khitoh dan P3 yang memahami
5 prinsip ya dan pedoman-pedoman pengkaderan P3. Jadi intinya P3 harus terus menjadi partainya umat Islam. Untuk muktamar yang sudah dekat ini, lakukan persiapan dan pastikan tetap dipertegas Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita bukan uang, bukan dolar, bukan Jokowi. juga bukan Jokowi, bukan nabinya, karena menurut orang-orang terdahulu Jokowi itu sama dengan Khalifah Umar bin Khattab ya. Walaupun entah sambungannya di sebelah mana kabel putusnya. Ya, baik pemirsa, cukup sampai di sini untuk P3. Selamatkan P3 tanpa Jokowi, P3 tanpa Dudung, P3 tanpa penyelundup yang tidak jelas ke P3-annya, dan Barisan Pemuda, Angkatan Muda Persatuan, GMPI, GPK, dan wanita-wanita yang punya posisi politik terhadap P3, terus ikuti jejak Ibunda Aisyah Amini. Dan yang pasti, partai-partai Islam yang lain masih punya lahan, masih punya peluang, masih punya potensi, masih punya jaringan untuk menjadikan kekuatan politik umat Islam menjadi sebuah sinergi yang terkonfigurasi untuk membuat Indonesia negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.